Perkenalkan Perkenalkan nama saya Monika Monika Sari. Sari. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya. Beberapa topik yang akan saya ambil yang pertama adalah diversifikasi yang efisien, kedua harga dan yield obligasi, ketiga mengelola portofolio obligasi. Pada topik yang pertama dengan latar belakang yaitu diversifikasi berarti menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda karakteristiknya. Yang dimaksud dengan karakteristik di sini adalah likuiditas, risiko dan potensi returnnya. Dengan contoh, potensi return jika berinvestasi pada saham akan berbeda dengan obligasi, sukuk dan reksadana. Umpamanya adalah jangan meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang. Karena jika keranjangnya jatuh, maka semua telur akan jatuh. Artinya jika sobat ingin melakukan investasi, maka janganlah berinvestasi pada satu instrumen saja. Sobat harus menciptakan portofolio yang beragam agar bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungannya. Untuk analisis kasusnya, yang pertama ada beberapa langkah yang bisa sobat lakukan sebelum melakukan diversifikasi portofolio investasi. Yang pertama, pastikan bahwa portofolio investasi sesuai dengan profil risiko. Yang kedua, tentukan alokasi dana investasi. Yang ketiga, jeli memilih portofolio investasi. Yang keempat, rutin melakukan penyesuaian. Kesimpulan artikel yang pertama yaitu dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, investor dapat membangun portofolio yang seimbang dengan meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Jadi diversifikasi menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang sambil mengelola risiko investasi dengan bijak. Untuk artikel yang kedua dengan latar belakang prinsip utama dalam prinsip obligasi, yaitu bahwa hubungan terbalik antara harga obligasi, suku bunga dan yield. Poin utama yang diuraikan dalam teks tersebut melibatkan konsep berikut. Yang pertama, hubungan antara harga obligasi, suku bunga dan yield. Yang kedua, risiko suku bunga. Yang ketiga, perubahan harga yield. Yang keempat, contoh peningkatan suku bunga. Dan yang kelima, analogi dengan papan jungkat-jungkit. Dengan analisis kasus pada artikel tersebut yaitu 5 tahun lalu Pak Didi membeli obligasi ABCD dengan kupon 10% dengan harga 100 dengan nilai 100 juta. Pak Didi membeli obligasi itu dengan harapan dapat mendapat keuntungan setelah pajak sekitar 8,5 juta per tahun atau sekitar 4,2 juta per 4,25 juta per 6 bulan. Dengan hasil investasi obligasi dari Pak Didi setiap tahunnya digunakan untuk membeli berbagai aneka tanaman serta perlengkapan berkebun di rumah sesuai dengan hobinya. Dalam 5 tahun, Pak Didi menerima keuntungan sekitar 442,5 juta. Setelah 5 tahun, Pak Didi membutuhkan uang untuk merenovasi rumah. Pak Didi kemudian berpikir untuk menjual obligasinya. Pada saat itu harga obligasi sebesar 98. Apabila Pak Didi menjual obligasi tersebut di harga 98, apakah dia mengalami kerugian dari investasi tersebut? Jawabannya tidak, karena dalam 5 tahun dia telah mendapatkan keuntungan dari kupon yang dibayarkan setiap tahun atau dua kali setiap 6 bulan. Pergerakan harga tidak mempengaruhi nilai kupon yang diterima oleh investor. Pada saat menjual obligasi di harga 98, Pak Didi akan mengalami capital loss sebesar 2 juta yang berasal dari perhitungan 100 juta dikali 98 dikurang 100%. Namun kerugian ini dikompensasi dari keuntungan yang telah diperoleh
setiap tahun dari kupon. Salah satu a good rule of thumb dalam investasi obligasi adalah investor yang memiliki horizon waktu investasi lebih panjang dibandingkan dengan durasi akan merasa manfaat dari peningkatan suku bunga. Untuk kesimpulan dari artikel tersebut bahwa harga obligasi, suku bunga, dan yield memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait. Yang kedua, peningkatan suku bunga dapat menyebabkan penurunan harga obligasi yang meningkatkan yield, yang menjadi risiko utama bagi investor obligasi. Analogi dengan papan jungkit membantu menggambarkan hubungan terbalik antara variabel tersebut. Terakhir, investor perlu memahami risiko suku bunga dan mempertimbangkan perubahan dalam kondisi pasar ketika berinvestasi dalam obligasi. Untuk artikel yang ketiga, dengan latar belakang, artikel tersebut memberikan pemahaman mengenai hubungan kompleks antara harga obligasi, suku bunga, dan yield dalam konteks investasi obligasi. Peningkatan suku bunga dijelaskan sebagai faktor kunci yang dapat mempengaruhi harga obligasi dan yield. Dan hal ini menjadi risiko utama yang dihadapi oleh investor obligasi. Analogi dengan papan jungkit digunakan untuk memberikan gambaran visual tentang hubungan terbalik antara variabel tersebut. Teks juga menemukan pentingnya bagi investor untuk memahami risiko suku bunga dan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar saat mengambil keputusan investasi obligasi. Inti dari analisis kasus dari artikel tersebut adalah diversifikasi berarti menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda karakteristiknya. Yang dimaksud dengan karakteristiknya adalah likuiditas, risiko dan potensi return. Artinya jika sobat ingin melakukan investasi, maka janganlah berinvestasi pada satu instrumen saja. Sobat harus menciptakan portofolio yang beragam agar bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungannya. Untuk rangkumannya, next. Dengan kesimpulan, teks menyajikan pemahaman tentang hubungan kompleks antara harga obligasi, suku bunga, dan yield. Yang kedua, peningkatan suku bunga dapat menyebabkan penurunan harga obligasi dan peningkatan yield. Yang ketiga, hubungan ini diilustrasikan dengan analogi papan jungkit, di mana naiknya harga variabel dapat menyebabkan penurunan variabel lainnya. Yang keempat, risiko utama bagi investor obligasi adalah terkait dengan perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi investasi mereka. Yang terakhir, investor disarankan untuk memahami risiko suku bunga dan mempertimbangkan kondisi pasar saat membuat keputusan investasi dalam obligasi. Next. Ini adalah referensi yang saya gunakan dari tiga artikel tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan bye-bye. Ada tadi yang